Shalom anak-anak, bagaimana kalian semua yang ada di rumah? Mr. Timo berharap kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama kembali untuk kita belajar pendidikan agama Kristen untuk anak kelas 5. Kita saat ini akan melanjutkan pelajaran bab yang ketiga adalah Allah mengasihi dunia. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, kami akan belajar, kiranya Tuhan berikan kami hikmat kepandaian. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Manusia telah jatuh di dalam dosa, sehingga manusia itu putus hubungan dengan Allah. Jadi putus hubungan dengan Allah itu karena manusia ini jatuh di dalam dosa. Ketika manusia ini makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka kemudian manusia putus hubungan dengan Allah. Putus hubungan dengan Allah menjadikan manusia tidak bisa hidup bersama Allah di surga. Artinya bahwa manusia tidak bisa di surga. Artinya di mana? Di neraka, karena manusia ini jatuh di dalam dosa. Namun Allah ini sangat mengasihi manusia, sangat menyayangi manusia, sehingga Allah memberikan janji induk. Janji induk itu adalah janji Allah kepada manusia, kepada Adam dan Hawa, bahwa Allah ini akan mengirimkan juru selamat untuk menebus dosa-dosa manusia. Untuk mewujud nyatakan ini, janji induk ini diwujud nyatakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ini adalah ayat yang paling terkenal bagi kita semua, yaitu karena kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah diwujud nyatakan janji itu dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yaitu apa? Ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Janji induk yang diberikan kepada Adam dan Hawa dinyatakan lagi melalui Abraham. Allah berjanji akan memberkati anak-anak Yakub, yaitu akan menjadi bangsa yang besar, dan itu akan dinamakan bangsa Israel. Bangsa itu akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kemudian Allah juga memakai para nabi untuk menyatakan janji-janjinya kepada bangsa Israel. Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya 7 ayat 14 menubuatkan seorang anak laki-laki akan lahir dan akan menjadi raja selama-lamanya, dan dia akan disebut Immanuel, artinya Allah beserta kita. Kemudian nabi yang lain adalah Daniel. Daniel menubuatkan atau memberitakan tentang
juru selamat, yaitu Daniel memberitakan mimpi dari batu dalam mimpi Raja Nebukadnezar, yaitu Raja Babil. Batu itu memecahkan semua kerajaan lain. Batu itu tumbuh besar, demikian pula kerajaan Yesus akan tumbuh besar dan menjadi kerajaan yang kekal. Suatu hari Raja Nebukadnezar ini bermimpi, lalu kemudian Daniel mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar, di mana mimpinya itu ada batu yang memecahkan yang lainnya. Nah, batu itu adalah sebenarnya kerajaan Yesus yang akan tumbuh besar dan menjadi kerajaan yang kekal. Lalu Nabi Mika juga menubuatkan bahwa sang juru selamat akan datang dari Bethlehem. Mika menubuatkan nanti suatu saat akan datang seorang juru selamat dan dia akan dilahirkan atau lahir datang dari Bethlehem. Kemudian lagi Nabi Zakaria menubuatkan bahwa sang raja besar akan membawa keselamatan. Itulah nabi-nabi yang dipakai Allah untuk menyatakan janjinya. Karena nubuatan-nubuatan ini, maka bangsa Israel menunggu datangnya juru selamat yang dijanjikan Allah ini. Maka tiba saatnya Allah ini menepati janjinya, lalu kemudian mengutus malaikat Gabriel untuk memberitahukan kepada Yusuf bahwa Yusuf dan Maria tunangannya akan dipakai oleh Allah untuk menyatakan janjinya, yaitu memberikan juru selamat. Lalu kemudian malaikat Gabriel mendatangi Imam Zakaria dan memberitahukan bahwa istrinya yang sudah tua, yang bernama Elizabeth, itu akan mengandung dan akan melahirkan juga seorang anak laki-laki, dan anak itu diberi nama Yohanes. Anak itu akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan juru selamat atau kedatangan Mesias. 6 bulan kemudian malaikat Gabriel mendatangi Maria, yaitu Maria tunangan dari Yusuf di kota Nazaret. Malaikat Gabriel memberitahukan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan bayi laki-laki yang nanti akan diberi nama Yesus, artinya juru selamat. Pada waktu Kaisar Agustus mengadakan sensus penduduk, maka diperintahkan agar semua penduduk ini mendaftarkan diri di kota kelahirannya. Maka Yusuf, karena dia dilahirkan di Bethlehem, maka Yusuf mengajak Maria untuk kembali untuk pergi ke Bethlehem. Karena tidak mendapatkan penginapan sesampainya di Bethlehem, apalagi Maria sudah hamil tua dan terasa akan melahirkan, kemudian mereka hanya mendapatkan kandang domba. Kemudian Yusuf dan Maria beristirahat di sana, kemudian Maria melahirkan di kandang domba. Lalu malaikat memberitahukan kepada gembala bahwa
ada seorang juru selamat yang telah lahir di kota Daud. Kemudian gembala itu datang lalu sujud menyembah kepada bayi Yesus. Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan kasih-Nya, bahwa Yesus itu rela mati untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia. Ada 3 gelar yang diberikan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, dalam bahasa Yunani yaitu soter, artinya penyelamat. Yang kedua, bahwa Yesus adalah Kristus, dalam bahasa Yunani yaitu Kristos, yang berarti yang diurapi untuk menduduki jabatan imam, raja, atau nabi. Yang ketiga, gelarnya Yesus itu adalah Tuhan, dalam bahasa Yunaninya adalah Kyrios, yang diterjemahkan adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang ditinggikan di atas kedudukan manusia. Keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Dari tadi Mr. Timo mengajar kalian bahwa keselamatan itu anugerah Tuhan. Tuhan berjanji kepada manusia untuk memberikan juru selamat, dan itu dibuktikan dalam kelahiran Tuhan Yesus.